Sabar ya, masalah kamu gak seberapa kok dari masalah yang pernah aku hadapi. Kamu pernah gak dapat jawaban seperti itu saat curhat? Atau kamu sendiri yang memberikan jawaban itu ke teman kamu? Tanpa disadari, itu sebenarnya toxic positivity loh. Pernah gak sih kamu ngerasa ketika menghadapi masalah dan merasa lemah, lalu curhat ke teman, itu malah semakin membuat kamu gak nyaman, down, dan sedih. Padahal kamu tahu temanmu telah memberi semangat padamu. Itu yang disebut dengan toxic positivity. Yuk, kenali lebih dalam apa sih toxic positivity? Toxic positivity. Toxic positivity adalah sebuah ungkapan perasaan bahagia atau ceria, tetapi sebenarnya tidak. Toxic positivity juga mencakup tindakan di mana seseorang selalu mengatakan hal-hal yang bermaksud positif kepada orang lain maupun dirinya sendiri, seperti tenang, semua akan baik-baik saja dan jangan khawatir. Menurut Jennifer Murayama, seorang psikoterapis, toxic positivity lebih dari sekadar bersikap positif dan optimis dalam menghadapi perjuangan atau tantangan. Toxic positivity didefinisikan sebagai perilaku menyangkal, meminimalkan, dan juga menghubungkan perasaan otentik diri sendiri maupun orang lain. Toxic positivity terjadi apabila seseorang secara terus-menerus mendorong orang lain yang sedang tertimpa musibah melihat dari sisi yang baik tanpa memperdulikan perasaan yang sedang dirasakannya. Toxic positivity yang terjadi pada diri sendiri dengan selalu berkata positif kepada dirinya, contohnya berkata kepada dirinya bahwa saya orang yang menyenangkan, serta memaksakan diri tersenyum dan beranggapan semua baik-baik saja. Padahal dalam hatimu kamu sedang gundu, sedih, atau bahkan khawatir akan sesuatu yang berat jika hal ini dilakukan secara berlebihan. Hal tersebut akan memiliki dampak buruk terhadap keadaan mental seseorang, namun sisi baiknya yaitu bisa menimbulkan motivasi pada diri sendiri. Tetapi sisi buruknya yaitu mungkin kalimat itu kurang tepat terlebih ketika kamu sedang mengalami hari-hari yang berat. Para ahli mengatakan orang-orang yang berperilaku toxic positivity cenderung benar-benar menolak untuk menghadapi sisi gelap dalam hidup. Selain itu, hal ini dapat memicu hubungan menjadi tidak baik dan berdampak pada kesehatan emosional. Bahaya toxic positivity menurut studi tahun 2013 dalam Journal of Psychometric Research menemukan bahwa selama periode 12 tahun, orang yang secara teratur menyembunyikan dan menekan perasaan mereka berisiko lebih tinggi mengalami kematian dini, termasuk juga kanker loh. Positif bukan selalu baik kok, artinya yuk sama-sama cari tahu apa akibat yang ditimbulkan dari toxic positivity. 1. Untuk diri sendiri, perilaku menjadi tidak adaptif dan juga tidak sehat seperti makan atau tidur yang berlebihan. 2. Sosial, relasi sosial terganggu, aktivitas sosial menurun, kecemasan sosial, tidak peduli dengan orang lain. 3. Emosi, sensitivitas terhadap emosi diri menurun, emosi tidak terkendali, pura-pura bahagia, dan juga sulit menemukan empati terhadap orang lain. Yang terakhir, pikiran. Hal ini sering banget loh terjadi di teman-teman semua. Yang pertama yaitu overthinking, yang kedua insecure, self-esteem menurun, overgeneralization, sulit berfokus dan juga berkonsentrasi. Eits, tapi tenang, kami punya cara menghadapi toxic positivity loh. Yuk, simak bareng-bareng yuk, agar kita menghindari dari toxic positivity. Yang pertama, menerima emosi yang sedang dirasakan. Menerima emosi yang muncul bukan untuk membuat terlihat lemah, tapi justru akan membuat kamu cepat tenang daripada harus membohongi perasaan sendiri yang nanti akan terus terbayang-bayang. Yang kedua, self-compassion, yaitu memberikan pemahaman pada diri sendiri ketika sedang mengalami kegagalan, penderitaan, atau berbuat kesalahan dengan tidak menghakimi kekurangan maupun ketidaksempurnaan diri. Yang ketiga, menyadari bahwa hidup gak selalu bahagia. Yang keempat, yaitu memulihkan perasaanmu seperti membuat jurnal atau tulisan atau bisa juga diary. Dari uraian di atas, yuk self-check
apakah kita yang sering menebar toxic positivity? Yang pertama, unmatched response, yaitu respon yang terlalu sederhana, tidak cocok, dan tidak sesuai dengan emosi yang rumit. Contoh, udahlah gak usah baper. Kata itu bisa jadi menyakitkan buat orang lain ya. Yang kedua, yaitu tidak memberi ruang untuk rasa sakit. Emosi negatif itu memang rumit dan menyakitkan, tetapi bukan berarti tidak boleh ada loh. Contoh, naif dan selalu tersenyum. Tapi boleh kok ketika kamu merasa tidak baik, kamu melakukan cemberut atau bahkan tidak senyum sama sekali. Yang ketiga, all or nothing, memakai kata semuanya dan tidak ada. Contoh, everything will be okay, tidak ada yang permanen. Yang keempat, membandingkan pengalaman dengan orang lain dan meremehkan masalah. Yang kelima, body language. Contohnya, fake smile. Ya, nggak kerasa ya sudah di penghujung video. Semoga setelah menonton video ini kita bukan lagi termasuk orang yang menebar toxic positivity lagi ya. Bye bye, berjumpa lagi.